Baik teman-teman, ini Harris Sultan. Australia telah mengonfirmasi pemberian visa kemanusiaan untuk 7 pemain sepak bola wanita dari Iran. Itu hanya judul berita. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik judul itu? Sebuah rekaman dramatis telah muncul yang menunjukkan bagaimana pejabat Iran berusaha menekan para pemain agar tidak membelot. Silakan lihat. Agen keamanan dan pejabat tim Iran baru saja menyadari bahwa 5 pemain mereka telah hilang. Mereka berusaha kabur lewat parkiran bawah tanah. Mereka berlari turun tangga darurat untuk mencegat. Karena lift menuju garasi terlalu lama, jadi tangga adalah pilihan yang lebih baik. Pendukung para pemain, Tina dan Lee, ikut mengejar dan mencoba menghalangi Kalian di Australia, kalian sudah tahu itu. dan melontarkan hinaan. Apa yang aku lihat, pelatih, penerjemah, dan beberapa anggota keamanan mereka putus asa mencoba ke parkir sendiri. Mereka sampai menggedor pintu. Dia turun untuk mencoba masuk ke garasi, tapi pintunya terkunci. Jadi, entah itu sengaja dikunci atau tidak, itu adalah pintu darurat. Seharusnya pintunya terbuka. Setelah buntu, rombongan berlari kembali ke atas. Lee dan Tina mengejar mereka dari belakang. Beberapa pemain tampaknya mencoba keluar dan ketahuan. Di lobi lantai atas, situasi ini mulai terasa. Saat itu kamu bisa melihat kepanikan. Dia tampak seperti pria yang gagal. Sangat terpukul. Aku rasa mereka juga sempat berteriak. Mereka keluar masuk hotel, kembali ke lobi. Ada kekacauan saat mereka mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat yang kacau inilah para gadis berhasil meninggalkan hotel. Jadi, tak semudah datang ke lobi hotel lalu bilang, "Saya ingin suaka." Itu menunjukkan betapa menindasnya rezim ini dan pentingnya bagi rezim menyedihkan ini memastikan para wanita ini pulang. Lalu, apa yang akan mereka lakukan? Ini Ismail Bakai. Dia adalah Kepala Pusat Diplomasi Publik dan juru bicara Kementerian Luar Negeri rezim Islam. Lihat betapa menyedihkannya mereka. Mereka membunuh lebih dari 165 siswi Iran tak bersalah. Cukup ironis datang dari orang-orang yang baru saja membunuh 30.000 rakyatnya sendiri hanya karena memprotes rezim. Saya sudah sering memutar video-video itu di sini sebelumnya. Saya akan sertakan tautannya di komentar yang disematkan. Kamu bisa menonton video-video itu sendiri. Jadi cukup menyedihkan Ismail. Kamu tidak berhak mengajari dunia tentang siapa yang membunuh siapa karena kamu sudah melampaui semua kejahatan yang ada di dunia ini. Oke. Jadi meski misil Ayasa secara tak sengaja menewaskan 165 siswi Iran, itu tetap kecelakaan. Itu bukan niatnya, tapi kamu memang berniat membunuh orang sebanyak mungkin. Berdasarkan pengakuanmu, kamu telah membunuh 3.000 orang dari bangsamu sendiri. Diperkirakan mereka membunuh 30 hingga 40.000 orang. Dan saya pribadi tidak sabar menunggu rezim ini dihancurkan agar kita bisa mengungkap kebenarannya. Ini adalah pembantaian terburuk yang pernah dilakukan oleh rezim terhadap rakyatnya sendiri. Saya rasa bahkan Kim Jong-un pun belum melakukan sesuatu sebesar ini. Setidaknya belum. Mereka mungkin saja mampu melakukannya. Putin mungkin saja mampu melakukannya. Xi Jinping mungkin bisa melakukannya, tapi mereka belum melakukannya. Sehingga rezim ini berada di level tersendiri dalam kejahatan. Lihat apa yang dia katakan. Mereka membunuh 165 siswi tak berdosa di kota Minab. Dan sekarang mereka ingin menyandera para atlet kita atas nama menyelamatkan mereka. Apakah kita yang menyandera mereka atau mereka yang datang karena tak mau kembali? Mengapa mereka enggan kembali? Lihat video di bawah ini. Inilah yang membuat mereka marah. Mereka tidak menyanyikan lagu kebangsaan. Lihat tiran yang duduk di tengah. Dia mewakili rezim Islam. Lihat ucapannya. Kamu harus menghukum pengkhianat lebih keras saat perang. Siapapun yang melawan negara saat perang harus direspons lebih keras. Seperti cerita tentang tim nasional wanita kita yang tidak menyanyikan lagu kebangsaan. Kamu harus merespons dengan tegas. Ini bukan simbolis atau protes, tapi pengkhianatan tertinggi dengan tidak menyanyikan lagu kebangsaan. Rakyat dan pejabat harus memperlakukan mereka sebagai pengkhianat. Ini bukan simbolis, tulis pengkhianat di dahi mereka dan hukum dengan tegas. Jadi, para idiot ini berpikir bahwa mengancam perempuan yang bahkan tidak berada di bawah kendali mereka adalah ide yang bagus.
Lihat ini. Jadi setelah mereka membuat ancaman, mereka menyanyikan lagu kebangsaan. Dengan para pengkhianat saat perang, ini pasti serius. Lihat itu, sekarang mereka sedang bernyanyi. Lihat gadis-gadis Australia itu, mereka tersenyum karena tidak tahu apa yang terjadi. Lihat juga gadis-gadis di belakang mereka. Mereka benar-benar ketakutan. Mereka tidak menyanyikannya sebelumnya. Dan sekarang mereka menyanyikannya karena ancaman ini. Pejabat rezim yang menyedihkan ini bahkan berani mengatakan ingin menyandera atlet kita dengan alasan menyelamatkan mereka. Inilah yang mereka lakukan. Lihat ini, inilah yang mereka lakukan. Beginilah perlakuan mereka pada rakyatnya. Inilah perlakuan mereka pada rakyatnya. Lihat, ini Menteri Dalam Negeri kita, Tony Burke. Para wanita Iran, mereka langsung melepas hijab mereka. 5 wanita awalnya mengajukan suaka, lalu 2 lagi ikut mengajukan. Mereka tampak sangat tertekan. Australia menyandera mereka. Ini adalah tamparan bagi setiap orang bodoh yang menjilat rezim ini. Seperti Jang Uga, seperti Dan Bilzerian, seperti komedian Dave Smith, semua orang bodoh itu. Semua badut itu, ya Tuhan, rasanya takkan pernah cukup membenci mereka. Dan lihat betapa populernya rezim ini. Begitu Mujtaba Khamenei diumumkan sebagai pemimpin tertinggi berikutnya, lihat apa yang diteriakkan rakyat Iran dari atas atap. Marba Mujtaba, yang artinya matilah Mustabah. Mereka mencoba memberitahu kita, mereka mencoba menggambarkan bahwa Amerika yang jahat dan Israel yang jahat sedang mengebom warga sipil Iran. Tapi lihat bagaimana warga sipil Iran, ini benar-benar momen bersejarah. Saya tahu orang di Ukraina menyambut Nazi karena sudah muak dengan penindasan Stalin. Dan jelas sekali, rakyat Prancis dan Belgia menyambut pasukan sekutu. Saya sudah lihat videonya, tapi yang ini beda level. Orang-orang ini benar-benar meneriakkan, terima kasih Amerika, terima kasih Bibi Netanyahu, sementara bom-bom berjatuhan di sekitar mereka. Bom jatuh di sekitar mereka, teman-teman, tapi mereka malah bersorak. Bisa percaya? Bayangkan betapa putus asanya mereka. Saya tidak suka Anthony Albanese. Saya tidak akan bersorak jika bom jatuh di Australia. Saya akan berjuang untuk Australia di bawah komando Albanese karena itu normal. Tapi bayangkan betapa muaknya dan lelahnya rakyat Iran yang berani terhadap rezim brutal dan tirani ini yang telah membunuh 30.000 rakyatnya sendiri. Sampai-sampai mereka bersorak saat bom-bom berjatuhan di sekitar mereka. Jumlah video seperti itu benar-benar tak terhitung. Saya tak bisa memutar semua video ini karena pedoman iklan YouTube. Dan pernyataan dari rezim Iran ini semakin menyedihkan ketika para komandan mereka sendiri sekarang hampir setiap hari mengeluarkan ancaman pembunuhan kepada rakyat Iran. Anda mungkin sudah melihat video ini sebelumnya. Ayah dan ibu, jika anak Anda tidak mendengarkan, itu bukan salah kami. Siapapun hari ini di tanah Iran yang berbicara sama seperti musuh. Di bawah mereka ada Tel Aviv. Pemimpin mereka adalah Netanyahu. Sebuah peluru telah disiapkan untuk mereka. Tak ada yang bicara lebih jujur dari sekarang. Kami tidak ingin membunuh anakmu karena mereka tidak tahu apa-apa. Jadi intinya mereka bilang kami akan membunuh anak-anakmu jika kamu protes. Begitu ya. Komandan IRGC mengeluarkan pernyataan itu 3 hari lalu. Sekarang muncul ancaman pembunuhan baru. Kali ini oleh komandan tertinggi IRGC Ahmed Razar Radan, pejabat IRGC tertinggi. Lihat ucapannya. Jika ada yang keluar atas permintaan musuh, kami tidak lagi menganggap mereka sebagai pengunjuk rasa. Kami menganggap mereka sebagai musuh. Kami akan memperlakukan mereka seperti kami memperlakukan musuh. Kami akan menunjukkan sikap yang sama seperti yang kami tunjukkan kepada musuh. Semua anak kami siap menekan pelatuk demi melindungi revolusi Islam, mendukung rakyat dan bangsa mereka. Yang mereka maksud dengan bangsa adalah bagian dari populasi mereka yang terus menurun, yaitu orang-orang ini. Menyedihkan, benar-benar menyedihkan. Mereka mengancam membunuh rakyatnya sendiri. Sekarang kamu tahu
Biarkan aku bacakan lagi pernyataan orang menyedihkan ini. Mereka membantai lebih dari 165 siswi Iran yang tidak bersalah dalam serangan Tomahawk ganda di kota Minab. Dan sekarang mereka ingin menyandera para atlet kita atas nama menyelamatkan mereka. Oh, kita dikenal karena kemanusiaan kita. Kita adalah rezim paling manusiawi di dunia. Dan lihat para sandera itu, lihat mereka. Lihat para sandera itu. Mereka terlihat sangat tertekan, bukan? Ini adalah rezim jahat. Jahat. Tidak ada deskripsi yang lebih baik, ini adalah rezim jahat. Kamu bisa membenci Trump. Kamu boleh membenci perang Amerika yang tak berujung, tapi tak bisa membenarkan rezim biadab ini. Seperti saya katakan, Kim Jong-un, Xi Jinping, Vladimir Putin mungkin bisa membunuh 30.000 rakyat mereka sendiri dalam semalam atau beberapa hari. Mereka mungkin mampu melakukan itu, tapi mereka belum melakukannya. Rezim ini unik di kelasnya. Lihat ini. Komandan Basij lainnya baru saja membelot. Dengar ini. Oke, tidak ada subtitle di sini, jadi akan saya bacakan untukmu. Anggota Basij IRGC ini bilang, semua orang sudah pergi. Semua orang sudah pergi atau sedang pergi. Aku juga akan pulang. Tampaknya rezim sudah berakhir dan kita harus menyerah. Aku harap rakyat tidak membalas dendam pada kita. Yah, entahlah bro. Rakyat Iran yang akan memutuskan apa yang akan terjadi. Dan aku tidak akan meneteskan air mata. Aku tidak akan berduka atas apapun yang menimpamu. Lihat orang-orang menyedihkan ini, Zach Polensky. Mari luruskan fakta. Kemungkinan besar AS yang mengebom sekolah di Irak. Kejahatan perang mengerikan. Mari lihat. Protes di Iran. Lihat, dia tidak membahas protes di sana. 1.000 warga sipil tewas, hanyalah angka karangan orang-orang woke gila ini. Lihat, tidak ada apa-apa. Oh, 4 Februari, senang juri memutuskan ini. Tidak ada soal pengunjuk rasa Iran. Ya Tuhan, saya kira akan malu atau menemukan sesuatu, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Lihat ini, tidak ada satupun tweet tentang 30.000 orang Iran yang dibunuh, atau setidaknya 3.000 menurut pengakuan Iran sendiri. Wow, betapa makhluk yang benar-benar menyedihkan. Dia seorang Yahudi gay, dan inilah wakil pemimpinnya. Kau tahu, dalam beberapa tahun lagi, mereka akan menaruh fotonya di kamus di samping kata idiot yang berguna. Lihat ini, orang ini adalah wakil pemimpinnya. Angkat suara Palestina. Allahu Akbar. Orang-orang ini adalah sekutunya. Tanya saja salah satu dari mereka, menurutmu apa yang seharusnya terjadi pada homoseksual menurut pandangan Islam? Tanya saja itu pada mereka, tidak ada yang lebih gila dari itu. Oh, sebenarnya ada satu hal yang lebih gila dari itu, yaitu Partai Hijau telah menjadi partai terpopuler kedua di Inggris. Siapa orang-orang bodoh ini? Ini kelompok kiri yang baru. Kita sudah tahu yang kanan, reformasi dan pemulihan Inggris. Inilah kelompok kiri baru. Partai buruh sudah tak ada, tapi masih mencoba menyenangkan mereka. Itu sangat menyedihkan. Dan partai buruh baru saja membahayakan hubungan khusus Inggris dengan Amerika Serikat yang merupakan langkah bodoh. Karena kepentingan kita sangat selaras, nilai-nilai kita sangat sama, sehingga kita akan selalu berjuang di pihak yang sama. Hal yang sama terjadi di Inggris. Inggris mengambil posisi defensif, memberi akses pangkalan militernya ke Amerika Serikat, namun kerusakan sudah terjadi. Trump menghancurkan Keystama dan menolak bantuannya. Namun, Australia ikut perang. Saya akan membuat video terpisah tentang itu, itulah yang perlu kita lakukan. Tapi bagaimanapun, beginilah menyedihkannya rezim Islam itu. Dan sama menyedihkannya adalah orang-orang di Barat yang mencari-cari alasan untuk rezim ini.